Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Dewi Asih Rahayuningsih dengan NIM 113, yang kedua ada Mufti Arifina dengan NIM 28, dan yang ketiga ada Nikmatus Syifa Zahra Putri dengan NIM 21, dan yang keempat ada Arif Rahman Hakim dengan NIM 146. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul manajemen piutang. Oke, kita masuk ke pembahasan awal, yaitu mengenai pengertian dan tujuan manajemen piutang. Apa sih manajemen piutang itu? Jadi, manajemen piutang itu adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Lalu, apa sih tujuannya? Nah, tujuan manajemen piutang itu salah satunya adalah untuk mengendalikan piutang dan memaksimisasi kemakmuran pemegang saham. Oke, selanjutnya kebijakan manajemen piutang. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut kebiasaan langganan dalam membayar kembali, kemungkinan langganan tidak membayar kredit yang diberikan, dan rata-rata jangka waktu pembayaran para langganan. Pengumpulan piutang adalah jangka waktu yang saat terjadinya piutang sampai dengan pembayaran kembali piutang tersebut. Semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang, berarti semakin besar investasi pada piutang dan biaya yang timbul juga semakin besar. Selain itu, kenaikan investasi pada piutang, kenaikan piutang juga menimbulkan kenaikan piutang yang tak tertagih atau bad debt. Perusahaan dapat memperkirakan bad debt dengan memperhatikan kebiasaan pada masa yang lampau. Jadi prinsipnya untuk mengevaluasi kebijakan penjualan kredit harus diperhatikan adalah besarnya tambahan profit margin disbanding dengan tambahan biaya. Ada dua komponen biaya, yaitu biaya modal akibat agak panjang naiknya piutang dan piutang yang tidak dapat ditagih. Menurut Syahruan 2015, jika perusahaan bermaksud mengubah standar kredit, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu yang pertama ada penjualan, yang kedua investasi dalam piutang, yang ketiga biaya piutang ragu-ragu. Untuk memberikan tambahan gambaran, berikut adalah contoh perusahaan standar kredit pada sebuah perusahaan. Perusahaan Big Boss saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan penjualan yang semula tunai menjadi kredit. Dengan perubahan ini diharapkan penjualan meningkat sebesar 300 juta rupiah. Biaya variabel per unit adalah 75% dari harga jual. Dengan demikian contribution margin per unit adalah 25%. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Periode pengumpulan piutang 60 hari dan diasumsikan 1 tahun atau 360 hari. Diperkirakan bad debt sebesar 7%. Dan keuntungan bersih atas perubahan kebijakan penjualan tunai menjadi kredit ternyata positif sebesar 44 juta. Itu berarti bahwa perusahaan kebijakan kredit tersebut dapat dibenarkan. Analisis di atas adalah dengan asumsi bahwa perusahaan masih mempunyai kapasitas produksi yang cukup sehingga dapat memproduksi tambahan output pada tingkat biaya variabel yang konstan sebesar 75%. Apabila perusahaan sebelumnya telah beroperasi mendekati kapasitas penuh atau full capacity, maka tambahan output hanya mungkin dicapai apabila perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar. Selain itu, diasumsikan pula bahwa tidak ada perubahan dalam investasi persediaan sebagai akibat dari perubahan kebijakan kredit. Kita menyadari bahwa asumsi tersebut tidak selamanya dapat dibenarkan karena bukanlah manajemen piutang dan persediaan seringkali berkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu persyaratan kredit. Persyaratan kredit atau credit term adalah merupakan kondisi yang diisyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para langganan.
Kondisi tersebut meliputi lama waktu pemberian kredit dan potongan tunai atau cash discount, serta persyaratan khusus lainnya, seperti seasonal dating. Contoh persyaratan kredit, net 30 berarti bahwa langganan mempunyai tenggang waktu 30 hari untuk membayar kembali utangnya kepada perusahaan tanpa potongan. Kredit term ini sering berbeda antara satu industri dengan industri yang lainnya. Contoh yang lainnya yaitu 6/10 atau net 60. Berarti bahwa langganan mempunyai tenggang waktu pembayaran utang kepada perusahaan selama 60 hari. Dan apabila pembayaran utang kepada perusahaan selama 60 hari, apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 20 hari, maka akan mendapatkan potongan tunai sebesar 60%. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit ini juga dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah sebaiknya memperpanjang periode pemberian kredit atau tidak. Untuk itu, perlu juga diperhatikan perilaku para pesaingnya. Apabila pesaing juga memperpanjang periode pembayaran kembali, itu berarti besar kemungkinan setiap perusahaan hanya akan mencapai tingkat penjualan yang sama. Sebagai contoh, misalkan perusahaan Diamoni sedang mempertimbangkan untuk merubah persyaratan kreditnya dari net 30 menjadi net 60. Perusahaan memperkirakan dengan perubahan tersebut penjualannya atau semua dalam bentuk kredit akan meningkat 10% dari penjualan saat ini Rp 22 juta, dan perkirakan rata-rata periode pengumpulan piutang juga berubah dari 35 hari menjadi 60 hari. Bad debt diperkirakan 3% dari perjualan. Biaya variabel 75%, berarti profit contribution ratio adalah 25%. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, misalkan perusahaan Diamoni mempertimbangkan untuk memberikan potongan tunai 1/10 net 30, periode pengumpulan piutang saat ini 50 hari dan diperkirakan akan turun menjadi 28 hari dengan kebijakan yang baru itu. Diperkirakan pula bahwa langganan yang akan memanfaatkan potongan tunai itu adalah 40%. Dengan persyaratan kredit semacam itu, penjualan kredit diharapkan mencapai Rp 25 juta, tingkat keuntungan yang diisyaratkan 20%. Langkah A menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan periode pengumpulan piutang, maka jumlah piutang akan turun, sehingga ada pengamatan investasi piutang. Kemudian langkah B menunjukkan besarnya biaya yang terjadi sebesar potongan tunai yang diberikan. Dengan melihat perhitungan di atas, maka pemberian potongan tunai itu dapat dibenarkan karena memberikan tambahan keuntungan bersih sebesar 255.000. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kita mengetahui bahwa kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan. 1. Kualitas account, 2. Periode kredit, 3. Potongan tunai, 4. Persyaratan khusus, dan 5. Tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Usaha pengumpulan piutang dapat dilakukan dengan cara pengiriman surat, telepon, melalui agen, atau cara lain seperti penundaan pengiriman baru sampai pembayaran piutang sebelumnya. Usaha pengumpulan piutang yang terlalu agresif juga harus dihindarkan karena akan mengurangi penjualan masa mendatang dan keuntungan. Langganan akan berpindah ke pesaing perusahaannya lebih mudah. Pada saat perusahaan akan menentukan usaha yang mana yang akan dijalankan, juga harus memperhatikan dana yang tersedia untuk pengumpulan piutang itu. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap para langganan. Perusahaan yang telah menjalankan kebijakan kredit dan pengumpulan piutang dapat melakukan evaluasi calon langganan yang baru dengan mendasarkan diri pada cara-cara yang digunakan. Secara umum terdapat beberapa langkah dalam evaluasi calon langganan. 1. Pengumpulan informasi yang relevan tentang calon pelanggan. 2. Menganalisis kondisi calon atas dasar informasi yang diperolehnya. 3. Pengambilan keputusan apakah calon langganan akan diberikan kredit atau tidak dan berapa jumlahnya.
Analisis pemberian kredit itu tentunya dengan memperhatikan kendala, waktu, dan biaya. Tidak jarang perusahaan yang memiliki kredit waktu bahkan hanya beberapa jam saja untuk memutuskan pemberian kredit. Jangka waktu yang panjang dalam mengevaluasi langkah yang potensial. Proses evaluasi juga dibatasi oleh dana yang tersedia. Karena dana yang tersedia terlalu kecil, bisa jadi perusahaan akan kesulitan melakukan evaluasi sehingga kehilangan calon langganan yang sangat potensial. Mengumpulkan dana, menganalisis informasi. Informasi yang diperlukan dalam kaitan dengan pemberian kredit seperti laporan keuangan bank dan sumber lain seperti pusat data dan stadium industri. Laporan keuangan dapat dipergunakan untuk mengevaluasi prestasi calon di masa yang lampau dan prospeknya di masa mendatang. Kekuatan apa yang dimiliki serta hambatan karakter dalam hal ini adalah karakter calon pelanggan itu sendiri. Kebiasaan pembayaran di masa lampau. Capacity menunjukkan langganan untuk mengembalikan utangnya yang ditunjukkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kapital yang ditunjukkan dengan jaminan yang diberikan biasanya dapat dilihat dari neraca perusahaan. Collateral menunjukkan adanya hubungan dengan usaha lain, dan condition menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Sedangkan tiga faktor lainnya, rate of return, adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Ini dapat dianalisis menggunakan data historis, kemudian diproyeksikan untuk beberapa periode mendatang. Dalam analisis ini perlu juga diperhatikan kondisi persaingan karena meskipun kemampuan memperoleh keuntungan di masa lampau cukup tinggi, belum tentu perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sama jika persaingannya semakin ketat. Kedua adalah risk bearing ability yang menunjukkan kemampuan menghadapi risiko, baik risiko usaha atau bisnis risk maupun risiko finansial atau financial risk. Kedua risiko ini dapat dianalisis dengan melihat struktur aktiva tetap relatif, memiliki bisnis risk yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang lebih sedikit aktiva tetapnya. Sebagai contoh, perusahaan jasa memiliki aktiva tetap yang relatif lebih rendah daripada real estate. Sementara itu, risiko finansial dapat dari struktur keuangan perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan leverage yang lebih besar, maka risiko keuangan cenderung akan lebih besar pula. Sebaiknya semakin kecil leverage perusahaan, maka semakin kecil risiko keuangannya. Faktor ketiga adalah refinement capacity yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali utang dan pokok pinjaman. Selain berbagai faktor yang berkaitan dengan kebijakan kredit yang telah dibicarakan sebelumnya, faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah instrumen kredit. Seorang eksportir dari Indonesia bernama Mr. Rifki Purnama melakukan transaksi penjualan mobil dengan rekan dagangnya di Amerika yang bernama Mrs. Citra Kusuma Purnama melakukan transaksi penjualan mobil dengan rekan dagangnya di Amerika yang bernama Mr. Citra Kusuma. Pertama, Mrs. Citra Kusuma menginginkan untuk mengimpor mobil dari Indonesia senilai $500.000 dan akan dibayar 2 bulan kemudian. Setelah keduanya sepakat, Mr. Citra Kusuma mengirimkan pesanan ke Mr. Rifki Permana. Pada saat yang sama ia membuka letter of credit atau LC di bank korresponden di Amerika. Kemudian LC tersebut dikirim ke bank milik Mr. Rifki Purmana di Indonesia. LC ini tidak melibatkan suatu jaminan dari bank ketiga atas kemampuan membayar importer atau
unconfirmed LC. Jika diperlukan, maka bank koresponden di Amerika dapat meminta suatu bank yang dipandang lebih baik kemampuan dan reputasinya untuk bertindak sebagai pihak penjamin LC atau confirming bank. LC ini kemudian diserahkan kepada Indonesia Bank sebagai confirmed LC. 4 bank di Indonesia begitu menerima LC langsung memberikan kepada Mr. Rifki Purmana tentang adanya jaminan dari Bank Amerika dan kemudian menyerahkannya. 5 begitu menerima jaminan melalui bank di Indonesia, Mr. Rifki Purmana selanjutnya mengirimkan mobil ke Amerika senilai $500.000. Pengiriman mobil dapat dilakukan oleh Rifki secara langsung atau melalui transferable LC. 6. Di mana Mr. Rifki menggunakan LC dari importir untuk meminta Mr. Budi Harto mengirimkan mobil kepada Mrs. Citra, di mana Mrs. Citra. 7. LC yang pertama dapat pula digunakan oleh Mr. Rifki sebagai jaminan permohonan LC baru di dalam pembayaran transaksi yang lain. Pada saat yang sama dikirimlah dokumen pengiriman ke bank di Indonesia. Dengan dokumen tersebut kemudian bank di Indonesia membuka bankrupt acceptance ke bank di Amerika. Kemudian bank di Amerika dapat membayar bankrupt acceptance tersebut atau menjualnya ke money market. Setelah menerima pembayaran, bank di Indonesia memberitahu Mr. Rifki Purmana adanya transfer untuknya. Pihak bank di Amerika begitu menerima dokumen pengiriman meminta Mr. Citri Kusuma untuk membuka promissory note yang akan jatuh tempo 2 bulan senilai $500.000. Sekali lagi Bank Amerika dapat memperjualbelikan bankrupt acceptance tersebut jika pihaknya memerlukan kas dengan segera. Mekanisme pembayaran semacam ini sudah lazim dilakukan dan berlangsung secara efisien dan cepat karena perkembangan teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat memperjualbelikan bankrupt acceptance tersebut jika pihaknya memerlukan kas dengan segera. Mekanisme pembayaran semacam ini sudah lazim dilakukan dan berlangsung secara efisien dan cepat karena perkembangan teknologi informasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.